Halo semuanya, hai, ketemu lagi sama aku. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini perasaan dia sama kamu, ya. Bayangkan wajahnya, sebut namanya dalam hatimu. Kita tarik energinya yuk. Seperti apa saat ini perasaannya dia kepada kamu? Ada Ten of Swords. Perasaan dia saat ini ke kamu ya, teman-teman. Di sini aku melihat ada luka batin yang sedang dia sembunyikan. Ya, aku merasa dari energi satu kartu yang tertarik ini, perasaan dia di sini masih menunggu kamu. Perasaan dia masih selalu menginginkan ya berita kabar kamu setiap hari, dan aku melihat keadaannya memang seperti orang yang tidak memiliki pikiran yang yakin bahwa dia bisa mendapatkan kamu. Kalau boleh aku tarik kesimpulannya dari kartu Ten of Swords di sini, dia seperti sudah kehilangan keyakinan kepada langkah yang dia ambil, ya, apakah dia akan tetap maju untuk mendekati dan menjalani hubungan dengan kamu, atau dia harus mengambil langkah untuk pergi meninggalkan kamu. Energi yang aku tangkap dari satu kartu ini, dia seperti sudah kehilangan pikiran positifnya ya mengenai cara-cara untuk menyembuhkan, memperbaiki hubungan di antara kalian. Ada satu luka di mana membuat dia tidak begitu banyak keinginan, ya, yang baik-baik, yang mulus-mulus, yang dia pikirkan. Dia nggak terlalu ke arah sana. Dia tidak menarik ke semesta ya untuk berpikir positif, untuk melakukan hal-hal yang menggembirakan gitu, meskipun mungkin terjal, sulit keadaannya, tetapi dia, aku melihat, tidak yakin dengan dirinya, sehingga tidak memiliki semangat, tidak memiliki motivasi agar dia bisa bangkit atau bergerak menuju ke kamu. Ya, setiap pagi aku lihat dia selalu berpikir untuk meninggalkan kamu. Setiap bangun dari tempat tidur atau membuka pintu, membuka jendela, dia selalu memiliki seperti di dalam batinnya itu tergerak untuk meninggalkan kamu, ya, untuk melepaskan kamu. Dia selalu tertuju kepada kamu. Dan di sini ada King of Wands. Ya. Dia tidak bisa menuju ke kamu karena ada bahaya yang sedang mengintai. Sebetulnya dia sudah tahu ya dengan bahaya tersebut, sehingga dia pun berancang-ancang dan memiliki senjata untuk dia melindungi dirinya dari bahaya tersebut. Aku lihat di hubungan kalian ini ada halangan yang cukup besar, ya,
yang sebenarnya dia sudah menyiapkan berbagai konsekuensi ya, atau dia akan memiliki banyak pembelaan diri jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri dia di jalan di mana dia masih terikat hubungan dengan kamu. Dia akan melawan jika ada seseorang atau siapapun yang menyakiti dirinya selama dia memiliki hubungan dengan kamu. Dia tidak akan peduli dengan rasa sakit atau perlawanan yang akan menimbulkan luka terhadap orang yang akan berusaha merusak atau mengganggu diri dia di dalam hubungan dia dengan kamu. Aku melihat dia di sini tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan sekitarnya, bahkan dia juga mulai tidak mempedulikan sikap dan pesan dari kamu. Ya, aku melihat ada rasa egois yang besar di dalam hatinya, ada perasaan yang begitu sangat kuat, ya, pingin memiliki, mendapatkan perhatian khusus dari kamu dan tidak dia dapatkan hal tersebut, sehingga membuat jiwanya keras dan sulit untuk diberikan nasihat, diberikan pesan. Dia tidak mampu untuk mendengar apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sarankan kepada dia untuk kebaikan di hubungan ini. Yang aku lihat, dia sudah tidak yakin dengan perjuangannya, dengan perjalanan asmara antara kamu dan dia saat ini, dan dia tidak yakin akan mendapatkan kebaikan atau jalan yang baik, terbaik di hubungan kalian nanti, ya. Apakah akan menemukan kebahagiaan, apakah akan mendapatkan kesuksesan di dalam hubungan ini? Dia sudah tidak yakin. Karena itu dia tidak berusaha untuk mendapatkan kamu, untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu. Justru malah saat ini dia bersiap atau dia menyiapkan suatu senjata jikalau dia menjumpai permasalahan di hubungan ini, dia akan membela diri. Ya, dia tidak peduli kamu tersakiti. Yang penting dia dalam keadaan tidak tersentuh oleh berbagai hal yang menyakitkan dirinya, ya, terutama pada hatinya. Dia melindungi dirinya. Dia melindungi hatinya. Dia tidak mau orang lain semena-mena merusak perasaan dia. Ya, teman-teman, pada hari ini energinya mungkin bisa mirror ya, bisa saja ini adalah kamu. Kamu sudah tidak yakin dengan perjalanan ini. Oke, teman-teman, kita ambil lagi energi yang baru. Di sini ada the Fool. Oke, kalau aku tangkap dari Ten of Swords, King of Wands, dan the Fool, ya, menjadi satu di sini. Sudah jelas dia sedang menyembunyikan perasaan sakitnya, luka batinnya, ya. Aku merasa dia kayak, ngapain gue gitu ya, terlalu tertuju untuk menghadap atau mengarah ke kamu gitu. Aku ingin membahagiakan diriku dulu supaya kalau aku lihat dia lebih mementingkan dirinya sendiri, ya, lebih mementingkan kondisi dirinya ketimbang kamu atau orang lain. Di sini bisa saja keluarganya, orang atau itu teman dekat atau teman yang hanya sekedar teman. Ya, dia betul-betul menjaga diri dia, perasaan dia, ya, jangan sampai terluka oleh orang-orang seperti kamu, keluarganya, ya, dan orang yang tidak terlalu dekat dengan dia. Dia memposisikan dirinya selalu
apa ya, berusaha untuk tidak baper, berusaha untuk tidak memperdulikan sikap ya, atau suara-suara yang negatif kepada dia, agar menjaga kewarasan, menjaga kesadaran dan menjaga kesehatan dia, sehingga dia mampu untuk bersaing dengan hari berikutnya, melawan banyaknya beban permasalahan dalam kehidupan dia. Teman-teman, kalau ditanya perasaannya sama kamu saat ini, memang dia betul-betul sedang merasakan di situasi yang aku pikir di sini dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki. Tapi kita lihat ya, ini kartu yang pertama, kedua, ketiga ini membuat luka yang dalam ya. Kita lihat kenapa dia ingin hal seperti itu. Queen of Wands, teman-teman. Ya. Kenapa dia begitu? Sebetulnya harapan dia simple di dalam keinginan dia pribadi ya. Dia ingin membahagiakan diri dia. Mungkin selama ini dia berharap akan mendapatkan kebahagiaan dari kamu, tetapi saat ini setelah dijalani dia lebih memilih untuk membahagiakan dirinya. Dengan hal seperti itu membuat dia seperti bahagia. Dia mengobati lukanya sendiri. Dia berusaha untuk memberikan ketegaran pada dirinya sendiri ya. Selalu bersikap ceria. Terus tidak terfokus pada masalah yang saat ini sedang dia alami ya ke kamu. Dan aku ngelihatnya di sini, aku tahu dia luka banget di dalam hatinya, dia sedih gitu. Karena ada Ten of Swords, di mana perasaan sedih ini yang membuat dia pada akhirnya kelelahan ya, secara batin dia kelelahan dan fisik atau raganya ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu ya. Timbullah yang namanya energi malas atau energi yang aku lihat ketidakpedulian dia tercipta karena banyaknya keinginan yang tidak tercapai. Lalu dia memiliki pemikiran untuk mulai menyembuhkan dirinya, memberikan dirinya kebaikan dengan cara dia selalu mengembirakan hatinya meski aku lihat dia terluka. Jadi dia ngerasa ini sih nggak apa-apa, aku nggak mungkin mikirin. Jadi dia kalau ditanya oleh siapapun ataupun ini ada hubungannya, ditanya apakah ada masalah dengan kamu, dia tidak akan menjawab dan dia akan mengatakan dengan ketus, hal kayak gitu aja dipusingin, ngapain sih kayak gitu aja pusing, mending cari. Nah, dia menolak untuk kecewa, menolak sedih, menolak luka batin, sehingga pada saat mungkin teman-teman dekatnya ataupun kamu ataupun keluarganya bertanya tentang hubungan kalian dan menceritakan sesuatu yang kurang baik tentang hubungan kamu dan dia lebih menganggap tidak penting dan tidak memberikan kebahagiaan lah dengar hal-hal tentang kamu. Dia merasa tidak harus didengar, tidak harus dicari tahu. Ya itu kan secara suara, secara dia memberi jawaban kepada orang sekitar. Namun sebetulnya di dalam perasaan dia terpikir kamu, sehingga dia tidak mampu bergerak dan melupakan kamu. Dalam diamnya dalam dia tidak memberikan usaha apapun di hubungan kamu, tetapi dia bertahan ya. Teman-teman percaya nggak? Ada orang yang sudah jatuh berkali-kali di dalam suatu hubungan, atau misalkan kamu mencari pekerjaan ya, sulit sekali buat kamu mendapatkan pekerjaan tersebut, tetapi karena kamu membutuhkan, makanya kamu meyakinkan diri kamu ya, sehingga kamu memiliki semangat untuk masih masih mengejar untuk dapat pekerjaan itu.
Seperti halnya cinta ini, sebenarnya dia banyak merasakan sakit dari rasa-rasa yang saat ini aku lihat di dalam kartunya. Dia tidak ingin menjalin atau meneruskan hubungan dengan kamu, tetapi dia membutuhkan kamu, gitu loh. Dia tidak butuh orang lain, tapi dia butuh kamu di sini. Dia nggak bisa menggantikan kamu dengan siapapun. Iya, dia kepada orang lain. Kalau ditanya, ataupun kamu, atau siapa yang dekat dengan dia yang tahu tentang hubungan kalian, atau dia memang mengatakan di dalam dirinya sendiri bahwa dia tidak peduli dengan keadaan kamu dan bagaimana saat ini hubungan kamu dan dia tidak mau tahu seperti apa, akankah baik, akankah berjalan sampai ke pernikahan. Dia udah nggak mau mikir, tetapi dia tidak bisa melupakan kamu. Ini yang sebenarnya di dalam hati kecilnya ya, yang sebetulnya dia masih butuh kamu. Dia tidak mendapatkan dari orang lain dan dia tidak mencari. Karena aku lihat di sini ya, kebahagiaan itu ada di kamu. Setiap kali dia dalam satu hari ini kan ada 24 jam ya. Jadi selama 24 jam ini kadang hatinya sedih, kadang hatinya setengah sedih, kadang sedang-sedang saja, bahagia ya. Seperti itu. Jadi di saat satu hari itu pun bergonta-ganti perasaannya. Dan dia pun teringat kepada kamu ya. Dan dia di sini menginginkan sebuah pertemuan ya, bukan melalui komunikasi dengan telepon ya, dengan chat, tetapi dia menginginkan sebuah pertemuan yang aku lihat energinya akan membawa kepada hubungan ini akan membaik. Oke, kita ambil 4 ya. Seperti apa ya energinya? Oke, ada kesedihan teman-teman ya. Benar-benar dia kecewa dan kesepian. Aku merasa memang orang ini ya, orang ini baperan banget kalau aku rasa. Kenapa demikian? Dia tidak melakukan usaha ya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sama aja ya, perhatian dan kasih sayang. Dia tidak melakukan usaha ya, yang seandainya dia melakukan komunikasi dengan kamu, walaupun itu simple, walaupun itu chat, mungkin ini dapat memberikan dampak yang bagus di dalam kesehatan batin dia. Namun dia tidak melakukannya karena ego, karena dia tidak mau dibilang butuh kamu atau kalah dari sikap kamu yang diam juga terhadap dia. Dia kecewa terhadap kamu. Ternyata kamu tidak berusaha untuk mendekati dia, berkomunikasi dengan dia dan mendapatkan dia. Ini yang membuat dia sedih. Ya. Orangnya gampang banget terkena mental sedih karena aku melihat ini kamu sering banget ngasih perlindungan, ngasih motivasi, ngasih support sama dia, sehingga saat ini dia banyak kecewa, banyak penderitaan, banyak kemalangan, banyak merasa dia tidak punya teman ya. Aku lihat dia memang betul-betul tidak mencari teman untuk menghilangkan kesepiannya. Dia ngerasa kecewa, kamu tidak mencari dia, tidak berusaha untuk mendapatkan dia. Dan di sini ada Queen of Pentacle. Ya, teman-teman ya. Jelas terlihat memang orang ini sering menghayalkan kamu, sering melamunkan kamu ya. Dia selalu merem matanya. Itu sebetulnya bukan tidur, tapi dia lagi ngelamun, lagi ngebayangin kamu, lagi dekat kamu. Bahkan sesekali dia melihat potretmu, sesekali melihat mungkin notifikasi di layar HP-nya ya.
Dan mungkin juga dia mengunjungi profil kamu, mengecek seperti apa kalau kamu saat ini diblokir, apakah sudah dibuka atau bagaimana. Ya, hanya dengan itulah dia bisa bahagia, dia bisa lebih tenang hati dan pikirannya. Tidak berpikir tentang kekecewaan melulu, tidak berpikir tentang rasa sakit. Yang aku lihat, dengan memikirkan kamu membuat jiwanya seperti stabil. Keadaan emosi yang meluap-luap dimiliki oleh dia pun ikut berkurang. Berkurang bukan hilang ya teman-teman ya. Jadi dia mulai mengurangi marah-marah, mulai ngurangin berpikir negatif. Dan dia selalu berafirmasi tentang kebaikan, dan dia percaya bahwa suatu saat nanti kamu dan dia akan dipertemukan. Ada Wheel of Fortune, ya. Aku lihat memang dia sedang mencari juga keberuntungan finansial, ya, keberuntungan pekerjaan. Karena ternyata orang yang sedang kita baca ini adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak stabil perekonomiannya atau kondisi pekerjaannya, sehingga saat ini dia banyak berafirmasi, banyak meminta ya kepada semesta untuk mungkin dimudahkan, dilancarkan, diberikan banyaknya rezeki agar dia dapat pulih dari keadaan ini dan dia bisa menghubungi kamu kembali. Knight of Pentacles. Dia ingin mencarimu kalau dia sudah mulai membaik secara materi. Ya. Untuk saat ini ada Nine of Cups. Dia merasa nyaman dan merasa percaya pada sikapmu, pada keadaanmu saat ini, bahwasanya kamu memang hingga hari ini belum mencari pengganti atau belum menduakan dia. Di sini dia sudah tahu, sehingga dia begitu sangat senang, begitu sangat menjaga nama baik kamu, sehingga yang aku lihat justru kalau ini terjadi komunikasi ya, ini tuh komunikasinya nanti akan terjalin dengan bagus atau baik karena salah satu akan mengalah ya. Atas kejadian ini banyak pelajaran yang didapat sehingga banyak mengalah bukan untuk kalah tapi memang hasilnya menang ya teman-teman semuanya. Ada the star. Doa itu dilangitkan oleh dia. Dia senang sekali keluar di malam hari melihat langit, ya, merasakan kesejukan angin yang bertiup di malam hari. Dan dia termasuk orang yang tidak banyak bicara ya. Dia kalem. Dia selalu berdoanya di dalam hati gitu. Nggak pernah punya planning tuh dia kasih tahu orang lain kecuali kamu ya. Aku ngelihatnya di sini dia selalu memperhatikan kamu dengan tidak lupa mendoakan kamu dari jauh. Untuk saat ini aku lihat dia memang sangat menginginkan adanya pertemuan ya, adanya suatu perayaan atau menunggu hadiah dari kamu, atau kamu pernah membuat dia bahagia dengan menjanjikan sesuatu. Ini yang sedang dia tunggu saat ini. Ada Three of Cups. Perasaan dia terikat oleh kamu karena janji yang pernah kamu ucapkan kepada dia, sehingga dia tidak mampu untuk melepas ikatan janji itu. Karena apa? Karena dia percaya akan kamu tunaikan apa yang menjadi janjinya kepada dia. Hingga hari ini ada Eight of Wands. Dia ingin memperbaiki hubungan ini lebih dekat lagi. Meskipun di awal dia tidak yakin usaha dia akankah menghasilkan kebaikan, akankah ada di dalam asmara ini masalah ini akan menjadi besar atau hilang. Seandainya masalah ini membesar, dia sudah siap apa yang akan dia lakukan. Kalau hilang, dia juga akan siap apa yang akan dia perbuat. Yang aku lihat di sini, dia selalu berafirmasi bisa bertemu, berjumpa denganmu, mendoakan kebaikan kamu, menjaga kamu melalui doanya ya. Dia di sini juga mensupport kamu. Dia tidak peduli walaupun aku lihat di sini keadaannya LDR gitu ya. Dia nggak peduli untuk tidak memberikan doa ini kepada kamu. Dia pingin kamu
berada di dalam kehidupan yang sempurna, yang terlindungi. Bukan dari dia, tetapi dari semesta. Dia memintanya ya, agar kehidupan kamu aman, tentram, jaya, abadi. Ada act of once ya. Udah pasti kedepannya dia akan selalu menyempatkan diri untuk komunikasi sama kamu, meskipun itu cuma sebentar ya, karena pertemuan pun sudah tidak bisa dilakukan. Dan aku melihat di sini keadaan dia memang saat ini sedang menginginkan ada pergerakan dari kamu, tetapi dia tidak mau diketahui kalau dia memang sedang sayang atau merasa butuh kamu. Dia tidak melakukan hal tersebut, dia tidak mengatakannya kepada orang banyak. Ada Eight of Cups, energi untuk move on ya teman-teman semuanya. Sepertinya dia benar-benar putus asa. Sebenarnya dia sudah tidak yakin ini akan berhasil enggak ya gitu. Dia udah nggak yakin sih dengan banyaknya orang mungkin memberikan nasihat kepada dia, apakah hubungan ini nanti akan benar-benar membangunkan atau membuat dia sujud syukur. Dia udah nggak mencari tahu lagi teman-teman. Yang aku lihat energinya move on ya. Dia pingin mendatangi kamu ya, dia pingin telepon kamu ya, tapi kenapa dia tidak lakukan hal tersebut? Ada perasaan tidak percaya diri yang sudah dia tanamkan itu. Dan dia juga orang yang sangat anti media sosial ya. Kalau dia ketahuan gitu bucin, kalau ketahuan dia sedih, dia malu. Orangnya dia nggak akan memperlihatkan yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Justru orang melihat dia orang berwibawa, pandai menempatkan diri, bisa menyelesaikan masalah, banyak teman, orangnya bersikap tenang. Ya, juga ada humorisnya di Queen of Wands ya. Bisa menggoda, bisa membuat orang ketawa. Orang yang pandai menghangatkan suasana gitu. Kita lihat ke depannya ya, hubungan dan perasaan dia ke kamu. Ada labirin ya dengan bunga tulip dan ada salib di sini. Ini mengerikan ya. Perjalanan kalian ini di sini sebenarnya kalian sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi. Namun tetapi jalan yang kalian ambil tidak satu jalur, tidak sepemikiran, tidak sejalan, sehingga kalian sangat sulit untuk dipersatukan. Aku lihat penghalangnya di sini memang ada orang lain di antara kalian ya. Ada orang yang saat ini menunggu dia, begitu juga dengan kamu mungkin saat ini yang juga ada yang menunggu. Ya, kalian berdua berada di jalan yang sangat jauh dan sulit sekali untuk dipertemukan dalam pernikahan. Tujuannya adalah kamu gitu. Tetapi di dalam perjalanan ini banyak sekali lika-likunya yang dia sendiri tidak mampu dan tidak yakin untuk mendapatkan kamu. Di sini ada bunga tulip, ya. Tapi yang jelas, kalau aku lihat dari kartu si Lenormand-nya, ya, sepertinya hubungan di antara kalian ini tidak sejalan sepemikiran ya, sehingga kalian sulit sekali untuk menyatukan visi dan misi, tidak bekerja sama walaupun salah satunya ada yang sangat ingin bekerja sama. Namun mungkin kebiasaan inilah yang membuat luka hati dan luka batin terasa perih ya, sehingga kamu selalu menjaga jarak dengan dia. Jadi nggak terlihat kayak orang memiliki hubungan ya. Aku lihat seperti itu ya teman-teman. Tragis. Oke,
Kita lanjut ya. Ada salib di sini teman-teman ya. Aku lihat gini, dia ingin sekali sebetulnya bicara, mengajak kamu ya, mengajak kamu untuk bertemu, memberikan sesuatu kepada kamu. Tetapi di sini kamu yang sepertinya aku lihat juga kurang jujur tentang keadaan kamu saat ini ya. Seandainya mungkin salah satu atau mungkin di kamunya jujur mengatakan dengan terus terang, bisa aja masalah ini cepat selesai. Karena masalah ini membebani dia banget, aku lihat ya, membebani dia banget. Dia benar-benar menderita dengan keadaan ini. Sebesar apa sih cintanya sama kamu sehingga aku lihat di sini kayak terbebani dengan masalah yang saat ini sedang kalian hadapi. Seperti apa sih besarnya rasa cinta dia ke kamu? Oke, sebesar apa? Tapi dia punya rasa kesetiaan yang tinggi terhadap kamu ya. Dan juga di sini ada kartu pernikahan teman-teman, dan ada kartu leather ya teman-teman. Dan di bottom of the decknya di sini ada jangkar dan ada love ya. Ini sebetulnya dia sangat mencintai kamu ya. Tetapi aku lihat memang ini sulit sekali terhubung, komunikasi bahkan pertemuan ya. Ini karena kalian sering ribut awalnya ya. Di sini ada kartu labirin ya. Kenapa kalian sering ribut? Jadi nggak sepemikiran, sejalan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjain, kamu banyak diem ke dia karena kamu mungkin takutnya apa? Mungkin ada hal lain. Mungkinkah dia ini orang yang bergantung pada kamu, ataukah dia ini adalah orang yang galak, ataukah dia ini adalah orang yang sangat diem sehingga kamu takut ditolak, sehingga kamu takut dimintai sesuatu, atau kamu juga menghindar menghindar dari dia karena sesuatu masalahnya nanti besar kalau kamu tidak menghindar. Tetapi yang aku lihat di sini secara cintanya kepada kamu besar. Ada the dog, ada ada cincin ya, ada cincin perkawinan, dan ada surat yang jelas bahwa memang dia sangat merindukan kamu. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada kamu ya, bahwa dia berkomitmen menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari hari ini gitu. Aku lihat dia memang ingin sekali memperbaiki komunikasi, namun cintanya besar ke kamu. Dia pingin ngasih tahu kalau dia tuh cinta banget sama kamu ya. Dia pingin mengatakan banyak hal tentang dirinya ke kamu, tentang bagaimana saat ini hatinya dia kepada kamu. Tetapi dia tidak lakukan hal itu karena kayaknya percuma gitu ya, kata dia. Percuma kalau dia mengatakan semua tentang isi hati yang saat ini dia punya. Kenapa? Karena di sini tidak sepemikiran, tidak sejalan. Ini yang menyebabkan kalian selalu ribut, tidak ketemu, tidak sejalur. Bagaimana bisa ke puncak sama-sama kalau kalian jalannya saling masing-masing? Masing-masing di sini adalah kamu tidak peduliin dia, dia tidak peduliin kamu. Bagaimana bisa ketemu hati ini yang cinta? Bagaimana bisa menjadi satu si love ini? Sedangkan kamu nyuekin dia nyuekin kamu, dia balas kamu merasa dia yang seperti itu. Gak mau, gak bisa terbentuk love-nya kalau kamu seperti itu. Mungkin ada salah satu yang berusaha, ini akan bisa menjadikan love ini menjadi bulat, menjadi love gitu loh, ketemu. Meskipun mungkin kalian LDR, tapi gitu loh. Tapi kamu mengerti apa yang sedang dia usahakan. Begitu juga dengan kamu, ya, kamu ikuti jalannya. Kamu ingin ke pernikahan, tapi kamu malah tidak terus terang. Sebenarnya kamu sedang dalam keadaan belum siap. Kenapa? Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu selesaikan. Apa? Dokumen. Kenapa dengan dokumenmu? Mungkin kamu adalah orang luar negeri, atau mungkin kamu ini sedang punya permasalahan di
dokumen kelahiran ya, sehingga di sini yang menyebabkan kamu sering ribut, sering cekcok ya. Karena masalah-masalah sepele ini kamu tidak bisa sejalan. Akhirnya apa? Kamu kesel terus terhadap dia, sehingga setiap kali dia bicara sama kamu tidak bisa mesra, tidak bisa baik, sehingga datangnya selalu keributan terus ya, digonggong terus. Dia gimana dia bisa menyatukan perasaannya dengan kamu? Bagaimana dia bisa berjalan dengan kamu sedangkan kamu terus saja menggonggong, berisik? Takut dia gitu. Apa ini kebalikannya di kamu? Kamu takut diketahui tentang sesuatu yang kamu sembunyikan. Ada yang kamu sembunyikan kah dari dia? Karena kartu di sini ketemunya labirin, sedangkan dia di sana dia ingin sekali mengatakan sesuatu kepadamu, mengungkapkan sesuatu rasa di dalam hati dia yang sebenarnya dia sangat menghargai dan mencintai kamu. Hingga hari ini dia masih memiliki perasaan itu terhadap kamu. Namun tetapi di sini aku lihat ada perbedaan di sini. Ada perbedaan agama. Atau dia memiliki kesakitan. Apakah ini penyakit ataukah ini ada hubungannya dengan hukum? Ini juga bisa membuat berat di hubungan ini. Kenapa tidak lanjut? Punya perasaan malu, punya perasaan ragu karena dia punya masalah, jadi nggak mungkin bisa ngedeketin kamu, atau ragu sudah punya pasangan tidak bisa mendekati kamu, atau ragu karena berbeda agama tidak bisa mendekati kamu, atau memang sebenarnya masalah ini bukan tentang hal apapun, tetapi ini kepada mental pribadinya dia sendiri yang tidak bisa atau belum siap untuk menjalani hubungan atau komitmen dengan kamu. Ini bisa jadi kamu yang belum berkomitmen, atau dia yang belum berkomitmen, atau memang sudah memiliki hubungan dengan orang lain, sudah ada pernikahan. Tetapi secara aku lihat teman-teman ya, dia nggak akan ninggalin kamu. Ada Nine of Wands dan ada The Dog. Udah pasti banget dia masih punya perasaan yang besar sama kamu, dan dia masih percaya kamu juga seperti itu. Namun dia tidak bisa bergerak ke kamu karena dia lebih memilih untuk menunggu kamu yang berusaha mendapatkan dia kembali dengan usaha kamu itu ya. Nantinya mungkin akan merubah pandangan dia, merubah bagaimana cara dia untuk menyatukan lagi visi dan misinya. Karena memang sebenarnya dia cinta sama kamu, rindu, dia kangen banget sama kamu. Dia tidak bisa pergi lagi ya, sudah berlabuh di kamu gitu ya, karena dia sangat mencintai kamu. Tapi yang di awal tadi aku lihat, kenapa tidak tergerak, tidak mencari usaha, yaitu ya ada sesuatu hal. Ternyata saat kita baca yang Lenormand terakhirnya ya, ada yang disembunyikan, ada sesuatu yang belum terus terang, belum diceritakan. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang berbohong hingga saat ini masih menjalin hubungan dengan pasangan lain. Ternyata kamu sama dia sudah menjalin hubungan, dan pada akhirnya kamu di sini jadi dilema kan, mau mutusin yang ono kah demi dia, atau kamu melepaskan dia demi melepaskan orang ini demi dia. Jadi kamu dilema di sini ya teman-teman ya. Kamu di sini sayang, kesana sayang, lalu bagaimana? Jadi dia di sini tidak bisa melakukan usaha karena di sini ada yang ngeblok di sini, bukan ngeblok nomor ponsel ya, tetapi keyakinan dia ngerasa kamu ada sesuatu yang nggak jelas gitu, atau kebalikannya di dia ya. Dia selama ini mungkin nggak pernah terus terang bahwa sebetulnya hubungannya memang dia sudah punya hubungan gitu, sehingga dia tidak berani meneruskan hubungan percintaan ini. Tetapi secara perasaan yang tertarik adalah dia juga ingin sebuah pernikahan, dia ingin hubungan ini bahagia akhirnya ya. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, ngerasa balance ya, sikapnya, hidupnya, auranya, energinya dengan adanya kamu sebagai pasangannya gitu ya. Energinya keras banget
Kerasnya di sini ada rasa egois yang tinggi banget. Bukan karena bertengkar aja, tetapi sih lebih kepada ada rahasia yang tidak terungkap, tapi ini udah jelas nggak mau dibilangin, nggak mau diceritain yang sesungguhnya. Demi apa? Demi keduanya, takut kehilangan keduanya sehingga memilih seperti ini. Dia pun tidak akan ninggalin kamu. Aku yakin sekali dia ini tidak akan meninggalkan kamu gitu. Nggak akan terjadi. Tetapi untuk situasi cuek-cuekan, diem-dieman itu memang bisa dilakukan, tetapi secara kedepannya nanti kalau saat ini tidak ada komunikasi atau tidak ada itikat baik dari dia ya, yang jelas teman-teman beberapa bulan ke depan pasti dia akan menghubungi kamu dan seperti itu terus ke depannya ya. Sebulan sekali baru bisa kirim pesan atau mungkin udah lama banget, tapi yang jelas teman-teman ini nggak akan yang namanya on off hingga berlarut-larut, tidak ya. Kalian masih akan terhubung secara komunikasi dengan baik ya. Aku lihat di sini di kartunya, jika kalian ada masalah di dalam komunikasi, kalian di sini tidak akan diputus atau ditinggal karena masalah komunikasi. Secara aku lihat di perasaan dia sudah nyaman di kamu, dan ini terjadi karena tidak adanya kejujuran atau belum siap untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya hingga sampai pada puncaknya nanti. Mungkin ada jalan keluar yang akan kalian peroleh ya, karena aku lihat di sini ada jangkar, ada the love, ada ring, ada the dog, dan ada the letter. Yang udah pasti hubungan itu pengen terbina lagi, pengen dijaga dengan baik gitu ya. Mungkin salah satu ada yang belum bersih, ada yang belum selesai dengan masa lalunya, ini sedang ditunggu. Mungkin kamu lebih banyak bersabar dan lebih banyak kayak mengetahui tapi tidak kamu ceritakan dan tidak kamu ungkapkan. Yang jelas kamu tidak mau menyakiti perasaan dia begitu ya. Kamu menjaga image-nya dia, menjaga apa yang sebenarnya dia inginkan ya. Kamu nggak mau nyuruh-nyuruh, nggak mau minta ceritanya, kamu melepas gitu aja, bukan karena kamu tidak mencintai dia, tapi karena kamu tidak mau dia tersinggung. Dan dia di sini merasa dicueki, merasa tidak perhatian, tidak diperhatikan, dan merasa kamu sudah melupakan dia, padahal dia selalu mantau kamu dan masih selalu afirmasi kebaikan, doa untuk kamu. Kayak gitu teman-teman, sudah bisa dipahami alur ceritanya bagaimana? Yang jelas memang ada sesuatu hal yang kurang terbuka di hubungan ini sehingga sulit untuk bersatu ya. Ada zodiak apa saja? Kita lihat teman-teman semuanya untuk zodiaknya ya. Oke, mana ya kartunya? Sebentar teman-teman, aku cari kartunya dulu. Ada energi apa saja gitu? Oke, sudah belum. Aku naruh di mana ya? Teman-teman maaf loh, jangan marah sebentar ya. Kita cari-cari dulu. Dah. Untuk zodiak kita di pembacaan ini, kita ambil 5 ya. Zodiak Leo, Virgo, Libra, Gemini. Oke, ada Leo, Sagittarius, Aries. Udah 5 ya teman-teman. Dan kartu satu lagi Taurus ya. Ini energinya orang yang mungkin aku lihat di sini memang orang-orang yang jaga perasaan, nggak mau dilukai oleh orang lain ya. Waspada, sama-sama keras hati, sama-sama juga sebenarnya genit, sama-sama sebenarnya juga punya kemampuan merayu, tetapi lebih kepada ego dan tingkat nggak mau dibilang butuh atau nggak mau dibilang bucin ya. Jadi energinya kayak tidak mau disangka-sangka banyak kekurangan. Jadi kayak milih apa ya,
Pura-pura bahagia, pura-pura happy, pura-pura sanggup untuk semua hal bisa dilewati. Padahal di dalam hatinya nggak kuat ya, nggak kuat. Banyak hal yang ditutup-tutupi demi harga diri. Ya, teman-teman semuanya, itu yang terjadi. Memang sepertinya dia itu nggak mau usaha karena nggak mau sampai kayak percuma aja gitu loh. Dia ngelakuin segala sesuatu usaha tapi nanti ujung-ujungnya kamu nggak bisa didapat gitu ya. Dia kayak malas aja untuk melakukan sesuatu. Ini lebih ketertariknya gini loh, dia orangnya itu kayak nggak mau dibilang bucin, nggak mau dibilang oh dia ngejar gue, enggak, dia maunya lebih baik kamu yang ngejar dia, padahal sebenarnya seneng loh dia dikejar kamu. Tapi kan kalau kamunya ini adalah perempuan, ini nggak bisa, kamu nunggu dia aja yang laki-laki ya, karena memang energi laki-laki itu berjuang, kalau perempuan itu kan dia feminim ya, jangan dikejar. Doain aja ya, tarik afirmasi biar dia datang buat ngejar kamu. Bilang ke semesta sebenarnya dia mau kok melakukan hal itu, cuman kan kamu menjaga harga diri gitu loh. Boleh nggak sih teman-teman perempuan duluan? Coba kalau emang nggak boleh ya nggak usah dilakuin gitu ya, mesti nunggu aja. Tapi kalau emang boleh ya ya udah. Kalau aku sih sebagai pembaca dan perempuan ya, ya nggak ada salahnya duluan, ya nggak apa-apa kalaupun dia ngomong ataupun dia nggak balas, kita juga dia yang nyesel gitu loh ya, pasti dia kecarian. Aku lihat sih dari kartunya positif loh gitu, normal, dan kelihatannya bakal kecarian kalau kamu udah kasih kasih pesan. Tapi kalau dianya kayak nggak respon lagi, itu kayaknya mungkin kamunya selama ini banyak memanfaatkan dia gitu ya, banyak tidak ngehormatin dia, tidak ngehargain dia. Bisa jadi dia memang udah nggak mau, udah tutup buku sama kamu karena percuma, karena sikap kamu atau akhlak atau attitude kamu yang enggak seperti apa yang dia pengen gitu ya. Misalkan jadi orang tuanya, keluarga dari orang tua dia juga nggak suka gitu ya, karena nih pengaruh agama ada, pengaruh orang tua juga ada ya. Beberapa orang di sini bekerja mungkin untuk kebahagiaan dia di masa depan, jadi jangan sampai milih salah ya, milih pasangan. Jadi dia juga nggak mau kedepannya dia nggak bahagia. Dan aku lihat di sini kalau dia didulin juga senang-senang aja. Tapi kalau misalkan aku bilang tadi dia udah di WA kamunya ke dia tapi dia nggak bales, itu pasti emang full kesalahan ada di kamu semua, dan kamu nggak sesuai kriteria dia, makanya dia nggak akan bales kamu gitu ya. Teman-teman, segitu aja, ini udah banyak banget kayaknya, lama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, sehat selalu ya.